Puji nama Tuhan, saya ucapkan salam damai sejahtera bagi kita. Shalom. Shalom, damai sejahtera Allah melimpah bagi setiap kita. Mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita siapkan hati kita hari ini untuk menerima berkat yang sangat spesial. Dan bersama Bapak Gembala kita akan memberkati kita lewat perjamuan kudus saat hari ini. Satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur atas segala berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami boleh melaluinya dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu kekuatan kami dan sukacita kami adalah Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, sorak-sorai kami. Untuk kami boleh persembahkan bagi Allah kami yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus namanya. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita, saudaraku. Sorak haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, hari ini kami persembahkan bagi Engkau. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari bersama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, naikkan syukur kita hari ini. Mari bersama katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Syukur bagimu Tuhan, amin. Hormat pujian kami naikkan bagi Engkau Yesus, memelihara. Mari lebih lagi saudaraku katakan, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ada pujian di rumah-rumah hari ini bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, sebab kita diberkati oleh karena kebaikan-Nya. Haleluya. Thank you Father. Mari bersama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, Sempana sanggup limpahkan segalanya, amin. Sangat besar bagi. Mari bersama-sama katakan, aku diberkati
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sorak haleluya. Thank you Lord. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari yang percaya kita diberkati, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersuka cita sebab di dalam segala hal Tuhan berikan pengharapan bagi kami. Kami diberkati sebab Engkau baik ya Aba. Terima kasih ya Yesus. Mari bersama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Yes Lord, untuk menyediakan. Kau menyediakan segala berkat yang ajaib. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari umat yang percaya sorak haleluya. Haleluya. Sebab di dalam segala hal kami tetap berkata Yesus baik. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Sekalipun secara manusia kami berkata, kami susah, kami kesulitan, tapi kami tetap mau berkata bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap kami berkata Engkau baik ya Aba. Kami naikkan syukur kami menyembah kami tinggikan namamu ya Yesus. Engkau baik, sangat baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami, oh Yesus. Kami tetap mengambil keputusan untuk menyembah Engkau, untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu.
Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi saudaraku, kata apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari bersama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita, katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu kami berkata bahwa Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Allah turut mendatangkan kebaikan dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari bersama sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku sembah. Dapat kami membalas setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang baik. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, kami menyembah Kau. Sekiranya ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kami menyembah, kami menyembah Kau ya Bapa. Yesus dan satu-satunya Allah yang selalu baik bagi kami dan tak pernah membiarkan kami jalan sendirian. Engkau gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Kau menuntun kami ke jalan yang benar, Kau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Yes Lord, seluruh hati kami bersyukur karena dalam segala sesuatu Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Jesus, Jesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur hari ini sebab kami mendapati diri kami ada dalam anugerah-Mu yang besar. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik.
Engkau sangat baik dalam hidup. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Mari jemaat yang di rumah-rumah dengan segenap hatimu, sambil angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sembah Kau. Dengan penuh ucapan syukur sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindukan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar dalam segala situasi dan di dalam segala kondisi, hidup kami penuh kerinduan untuk bersama-sama menyenangkan Engkau ya Yesus. Allah yang baik, Allah yang baik, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Apapun yang menjadi kondisi kami hari-hari ini, kami mau katakan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami boleh melihat Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Itu yang membuat roh kami semakin dikuatkan, karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang indah di dalam pujian dan penyembahan. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan Engkau dan Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah. Shalom. Puji Tuhan. Hanya ucapan syukur yang saya bisa panjatkan di hadapan Tuhan. Karena pada hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Biarpun Bapak Ibu masih di rumah masing-masing. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena saya merasakan cinta kasih daripada seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak pernah bosan-bosannya membawa nama saya di hadapan Tuhan. Saya diteguhkan dan dikuatkan selama kita tidak bisa berjumpa, tetapi hubungan kasih, hubungan roh antara saya sebagai hamba Tuhan, kepala sidang, boleh merasakan hubungan yang begitu erat dengan Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan seperti ini di mana pandemi daripada COVID-19 dirasakan bukan hanya di Purwokerto, tapi boleh dikatakan seluruh dunia. Kecenderungan di mana banyak orang saat ini mereka melihat, mendengar apa yang terjadi di sekitar kita sekalian. Sungguh-sungguh sangat menggetarkan hati. Memberikan satu paradigma atau pandangan yang begitu menakutkan. Dan bisa juga dirasakan bahwa kita rasanya sepertinya dipisahkan sedemikian rupa.
Tidak boleh berjumpa, tidak boleh berkumpul bersama, tidak boleh berjabat tangan, apalagi berpeluk-pelukan. Seperti biasanya orang-orang timur merasakan satu keakraban yang sangat mesra. Tetapi karena COVID ini kita dipisahkan. Nah saudara-saudara, apabila kita melihat secara kasat mata, tadi saya katakan bahwa ketakutan, kegentaran terjadi. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi, kita merasakan sesuatu yang rasanya ada satu cengkraman, ada satu roh yang menguasai sekitar dan kehidupan kita sekalian. Tetapi saudara-saudara, bagaimana gereja Tuhan menjawab tantangan seperti ini? Apa yang menjadi satu kehendak Tuhan untuk kita boleh keluar dari situasi seperti ini? Bagaimana Tuhan memberikan satu solusi kepada kita supaya seperti yang kita boleh mendengar bagaimana Yesus Kristus tetap bisa dengan tenang tidur di buritan kapal saat murid-muridnya ketakutan, menghadapi badai, menghadapi gelombang. Bagaimana seorang rasul yang bernama Petrus, dia bisa tetap tenang dan bisa tidur semalaman saat dia ditangkap dan dipenjara. Saudara-saudara, keadaan seperti itu mungkin merupakan sesuatu yang rasanya ada dalam kehidupan kita. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita mau membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan supaya kita boleh mengerti dan bagaimana kita ini boleh tampil menjadi gereja Tuhan yang cemerlang, menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesaksian menghadapi keadaan seperti yang saat ini sedang kita alami. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, Rasul Paulus dengan jujur kalau bicara masalah manusiawi, berbicara masalah lahiriah, Rasul Paulus tidak bisa memungkiri bahwa dia berkata manusia lahiriah kami semakin merosot. Dalam pengertian bahwa dia mengalami juga keadaan secara lahiriah, mungkin ketakutan. Bagaimana kita bisa membaca keadaan Rasul Paulus sebagai seorang rasul Tuhan, menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Sudah jelas dia adalah satu pribadi yang dikucilkan. Mungkin pribadi yang sudah dibuang di tengah-tengah kalangan yang tadinya dia dihormati. Dia menjadi satu cemoohan orang-orang. Saudara-saudara, kita melihat keadaan sekarang ini. Biarpun tidak sama secara keadaan yang sebenarnya. Tetapi ada bagian-bagian yang boleh dikatakan hampir sama dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana bisa dirasakan seorang yang kena dan terancam dengan virus ini. Tergeletak, tak berdaya. Bagaimana mereka menjadi sesak nafas.
Mereka rasanya sepertinya pribadi yang sudah tidak ada lagi harapan. Itu secara lahiriah dalam soal penyakit. Tetapi secara lahiriah pun di dalam kehidupan. Di mana dia bertetangga, dia ada di satu tempat, di satu daerah. Saya banyak mendengar bahwa ada orang-orang yang karena diprediksi bahwa dia adalah orang yang positif kena virus corona. Apa yang terjadi? Dijauhi. Dan tidak jarang dibuat sedemikian rupa pada saat untuk diisolasi ke rumah sakit. Saya terlalu yakin bahwa pemerintah mempunyai satu kerinduan, keinginan supaya orang itu yang kena positif bisa segera disembuhkan. Tetapi di dalam fakta melihat bagaimana dia dijemput di rumah. Bagaimana ada lingkungan-lingkungan yang tidak bisa menerima orang yang kena virus corona ini. Bagaimana kita banyak mendengar ada orang-orang yang sudah meninggal ditolak di kuburannya. Ini kenyataan. Ini fakta. Tetapi saudara-saudara, apakah kita pun lalu terseret, terbawa arus. Lalu kita pun menjadi orang yang takut. Lalu kita menjadi orang yang rasanya menjadikan satu kekhawatiran yang kuat dalam menghadapi situasi seperti ini. Rasul Paulus dengan jelas dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Dalam menghadapi semua apa yang dialami. Tidak menjadi tawar hati. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata bahwa manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus tidak terjebak dengan apa yang dialami dan yang dilihat, yang dirasakan di dalam kehidupan lahiriahnya. Karena dia berkata dengan jelas, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat apa yang terjadi, yang seringkali saya katakan bahwa kita ini harus bukan hanya melihat yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Kita harus bisa menangkap dan mengerti bukan yang kita lihat secara sementara oleh mata jasmaniah kita. Karena kita kalau sadar tidak sadar hidup karena memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, yang melihat bagaimana permasalahan yang kita alami secara lahiriah. Nggak dapat dipungkiri. Kita pun semuanya mungkin merasakan satu ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Mungkin juga muncul tangisan yang kita bisa alami. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sesuatu rahasia, yaitu batinia. Dalam pengertian sampai sejauh mana roh kita, iman percaya kita terhadap Dia. Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan kepada kita. Mungkin saudara-saudara orang berkata itu kan hanya teori dalam beragama. Itu hanya merupakan satu pernyataan untuk menghibur dari kehidupan daripada manusia. Oh tidak. Tidak. Saya harus berkata dan memberikan jawaban tidak. Karena sebenarnya lah bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa hanya mengandalkan segala perkara dalam kehidupan kita ini dilihat dari sudut pandang lahiriah. Tetapi saudara-saudara, bagaimanakah kita memiliki kesaksian? Bagaimanakah kita ini boleh menjadi satu terang? Tentu saja bahwa itu harus keluar dari hati kita yang paling dalam.
Kita harus bisa menunjukkan bahwa roh kita ini, saudara-saudara, memiliki satu kekuatan yang bisa mengalahkan. Karena seperti Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi dan memberikan pengajaran yang jelas. Bagaimanakah kita bisa menangkap secara lahiriah? Mungkin kita berkata bagaimana itu pengajaran Yesus Kristus secara lahiriah. Tapi apabila kita merenungkan secara roh, luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Diulangi lagi dalam ayat yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudara, dengan kata yang lain, apabila fokus kita kepada Yesus, bukankah kita belum pernah melihat Yesus? Firman Allah berkata, bukankah kita belum pernah melihat Yesus? Tapi kita percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Kalau kita renungkan ayat di mana Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Bagaimana yang namanya carang-carang itu bisa mengeluarkan daun yang baru. Bagaimana ranting itu bisa menghasilkan bunga. Bagaimana ranting itu bisa menghasilkan buah. Bagaimana ranting itu tetap boleh bertahan di segala musim. Saudaraku, karena dia nempel dengan pokok. Saudara-saudara, ini hanya bisa ditangkap di dalam dunia roh, dalam batinia kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, seperti umpamanya kita kembali lagi kepada yang namanya virus corona. Orang terpapar dalam kena virus corona. Dan saya membaca lalu menerima kesaksian dan lain sebagainya. Lalu simulasi di dalam hari ke hari. Saudara-saudara, seperti orang yang mulai kontak pertama dengan orang yang yang menularkan virus itu. Maka selama 7 hari dikatakan itu masa inkubasi. Nah, setelah orang itu merasakan demam, merasakan sesak nafas dan lain sebagainya, dan bervariasi orang yang kena COVID itu. Dan 7 hari yang kedua dikatakan bahwa imun manusia itu mulai tumbuh. Mengadakan satu perlawanan kepada virus itu. Nah, kalau imun itu kuat, imun itu tumbuh dengan sedemikian rupa dan bisa mengalahkan, menekan dan mengusir itu yang namanya virus. Maka dalam minggu yang ketiga, saudara-saudara, orang itu mulai kembali sembuh, sehat. Tapi kalau imunnya itu tidak tumbuh, apalagi orang itu memiliki historis, punya mungkin sakit yang sudah lama kronis dalam tubuhnya, terserang. Saudara-saudara, imun tidak bertumbuh, malahan semakin terpuruk. Apa yang terjadi? Hilang. Jadi yang menentukan itu apa? Bukan lahiriah yang kita bisa hitung. Hari pertama sampai hari ke-7. Hari ke-7 sampai hari ke-14. Dan 14 sampai hari ke-21. Itu yang bisa dihitung oleh dokter atau juga oleh orang yang saya juga alami. Saya berbicara dan mulai berdialog dengan dokter yang pada waktu itu memeriksa saya. Tetapi saudara-saudara, ternyata yang menjadi kekuatan di mana orang itu bisa mengalami kemenangan karena ada faktor yang ada di dalam. Yang tidak bisa dilihat oleh manusia, oleh mata manusia. Tetapi hanya bisa dirasakan dan diketahui yang disebut imun. Ada daya tahan tubuh, ada sesuatu anti daripada virus yang muncul. Dan baru dia bisa mengalami kemenangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu merupakan satu ilustrasi yang bisa kita lihat kenyataan pada saat ini. Yang selanjutnya saudara-saudara,
Saya mau bicara masalah tentang soal batiniah ini. Mari kita mau jujur. Pada waktu-waktu yang lalu, saya katakan dan saya sering kali berkata, apa yang menjadi pokok kehidupan kita? Apa yang menjadikan pokok di dalam hidup kita dan berjalan di dalam kehidupan sebagai manusia? Saudara-saudara, bukankah banyak kita mendengar orang berkata pokoknya modal yang besar. Pokoknya duit. Pokoknya semua perkara-perkara lahiriah. Tetapi pada saat ini kalau Tuhan izinkan terpaparnya banyak manusia saat ini oleh karena virus. Apakah yang namanya uang itu menjadi satu kekuatan untuk mengalahkan daripada virus itu? Biarpun memang obat-obatan harus dibeli dengan uang. Tetapi saudara-saudara, pemerintah sekarang ini membebaskan orang-orang yang kena virus dan mereka tidak perlu bayar. Tapi apakah di rumah sakit dengan suntikan dan lain sebagainya bisa menolong? Kalau imun kita tidak tumbuh, sia-sia semua yang kita bisa terima secara lahiriah. Begitu juga dalam kehidupan ini. Kita mungkin punya mobil. Kita mungkin mempunyai perusahaan yang besar. Tetapi apakah itu bisa menolong? Tidak. Saudara-saudara, sudah banyak satu kesaksian. Orang yang terpapar di dalam virus ini. Dia bukan hanya 1 bulan di rumah sakit. Sampai hari ini ada orang-orang yang sudah 2 bulan. Mereka di rumah sakit tapi masih tetap tes swabnya itu adalah positif kena virus. Nah, ini menjadikan satu bukti. Apalagi apabila pada saat ini kita kaitkan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini karena mereka tidak betul-betul fokus dan berkata dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Pokoknya Yesus saat ini dengan jelas. Biarpun dia mempunyai dana, mempunyai uang. Tetapi dia mengalami kegentaran. Mengalami ketakutan. Mengalami kekhawatiran. Saudara-saudara, dan tidak bisa menolong keadaan dirinya. Ini satu fakta yang perlu kita cermati dengan jujur di hadapan Tuhan. Tetapi apabila kita ini punya fokus Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan apabila kita ini berkata, aku memiliki Yesus sebagai pokok kehidupanku. Karena aku tahu dari Dia yang mengalir dalam kehidupanku bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Bukan perkara-perkara yang menakutkan. Tapi aku percaya apabila Yesus pokok dalam kehidupanku. Dia akan mengalirkan seluruh perkara yang baik. Perkara yang menjadikan kita sukacita dan damai sejahtera. Biarpun badai datang, musim rontok mulai turun dan mungkin juga dipotong sekalipun. Aku tidak menjadi gelisah dan takut. Karena aku bukan melihat perkara-perkara yang dilihat oleh mata. Tapi aku melihat perkara-perkara yang dibalik semua yang aku boleh lihat. Ada kekuatan yang baru. Di dalam kehidupan kita ada bersama dengan Yesus. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan segala kebutuhanku yang baik. Dia yang akan menuntun hidupku. Dia yang akan mempunyai dan memberikan hikmat, pengwahyuan, rencana apa yang aku harus lakukan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Tuhan akan tuntun. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang baik bagiku. Aku tidak takut. Maka pada saat kita berkata dan menikmati satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang
menakutkan ini. Ada sukacita. Ada kegembiraan, ada pujian, ada pengucapan syukur kepada Dia. Saudara-saudara, itulah yang menjadikan kita ini melihat imun dalam tubuh tumbuh dengan baik. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi di sekitar kita, ada satu kekuatan, aku percaya Tuhan yang akan memelihara hidupku. Mungkin pada saat ini kita tidak kena virus, puji Tuhan. Saya mendengar di kota Purwokerto ini, jemaat di Purwokerto tidak ada yang terpapar masuk ke ruangan isolasi. Saya mendengar dan saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tidak ada seorang pun saya dengar di jemaat GB Haleluya yang kena satu virus daripada corona ini. Saya bersyukur. Saudara-saudara, biarpun ada di mana saya punya keluarga. Tetapi saudara-saudara, dalam waktu yang tidak lama, mereka karena percaya, mereka bersuka cita, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Ada dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Saya mendengar bagaimana dan saya bisa merasakan bagaimana perhatian daripada Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya percaya Tuhan yang menyatakannya. Tuhan yang memakai sidang jemaat. Tuhan yang memakai hamba-hamba Tuhan satu sama lain saling meneguhkan, menguatkan, memberikan sesuatu penghiburan melalui firman Tuhan dan lain sebagainya. Maka iman yang dikatakan batiniah itu bertumbuh. Apa yang dilihat yang menakutkan tidak lagi menjadikan sesuatu yang besar yang menjadikan itu membawa dan menyeret hidup kita. Karena apa? Karena ada batiniah yang bertumbuh. Ada roh yang diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengajaran. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kebaikan. Dari manakah Roh Kudus itu? Dari pribadi Yesus. Bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengatakan Yesus pokok kehidupanku. Maka dari Dialah seluruh yang baik, yang meneguhkan, menguatkan, boleh mengalir. Nah karena itu saudara-saudara, mari. Waktu, keadaan seperti ini mungkin masih bisa berjalan beberapa waktu ke depan. Tapi mulai hari ini pada saat kita setelah masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Atau pada saat sudah mendengarkan firman ini, Roh Kudus menjamah dan Roh Kudus memberikan sesuatu peneguhan bagi mereka, bagi saudara yang mungkin saat ini dalam keadaan ketakutan. Kembali berkata, terima kasih Tuhan. Karena Engkau memberikan jawaban. Hanya dekat dengan Engkau, aku tidak takut. Hidup bersamamu, aku tidak takut. Karena manusia batinnya yang aku miliki saat ini. Semakin hari, semakin diperbaharui. Semakin hari, semakin kuat. Semakin hari, semakin diteguhkan. Bahwa aku memiliki Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti biasa firman Allah berbicara bahwa kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, bila kita menguji hati kita. Nah saudara-saudara, inilah waktunya kita menguji hati kita. Bukan hanya sekedar ada kebencian, ada perkara-perkara, hal-hal yang mengganjal dalam hati kita. Tapi yang lebih esensi lagi, adakah roh kita terpaut dengan Dia? Adakah kita selama ini masih hanya memikirkan perkara-perkara dengan kekuatan kita untuk kehidupan kita? Lupa akan Tuhan. Perjamuan kudus hanya merupakan satu liturgi kebiasaan. Tapi hari ini berbeda. Tuhan akan melihat lebih lagi hati kita. Dan hati kita akan berbicara.
sampai sejauh mana hati kita terpaut dengan Dia. Saya percaya apabila pada saat ini kita sungguh-sungguh mengangkat hati kita, tidak lagi melihat apa yang kita lihat secara mata jasmania, tapi mata roh kita yang berbicara, yang melihat akan pertolongan dan kasih Tuhan. Dia akan, dan hati kita akan mengatakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Seperti apa yang kami angkat pujian kepadamu Tuhan, pada saat kami melihat dengan roh kami bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami, kami tidak lagi menjadi takut. Tidak takut akan apa yang kami mau makan, kami minum. Tapi Bapa, kami percaya Engkau akan menuntun kami. Engkau yang akan memegang tangan kanan kami. Kami boleh berjalan, kami boleh bertindak, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Karena kami boleh saat ini diberikan kepekaan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk kami boleh lakukan dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, apa yang belum kami lihat oleh mata kami, apa yang belum kami dengar dengan telinga kami, dan belum terbetik dalam hati kami, Engkau yang akan menyediakan segala berkat itu bagi hidup kami. Amin. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengangkat roti, tanda kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu. Dan kami percaya saat ini kehidupan kami boleh terhisap di dalam Engkau. Firman Tuhan berbicara, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat roti, angkat hati kita, angkat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Roh kita boleh memandang segala kelemahan,
ketakutan, kebimbangan, dan apapun yang saat ini kita alami. Kita percaya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di rumah sakit, percaya bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Amin. Dan saudara akan menikmati kesembuhan yang sempurna dari Dia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari agungkan Dia. Yes. Mari muliakan nama Dia. Haleluya. Mari mengucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih ya Bapa. Segala kelemahan, Terima kasih Yesus. segala ketakutan, kekhawatiran, Engkau yang mengangkat. Engkau ambil alih. Kami datang kepadamu. Kami menyeru namamu. Yesus Hamasiah. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terimalah saat ini saudaraku, pengurapan Tuhan Roh Kudus yang turun atas hidupmu, yang menguatkan, meneguhkan, membimbing, mengajar, menyatakan kebenaran firman dalam hidupmu. Amin Tuhan. Urapan Tuhan turun atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas seisi rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memenuhi hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, raba-raba-raba, sanda-raba, sanda-raba. Yes. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan pengurapan Tuhan Roh Kudus yang senantiasa melimpah dalam hidupmu secara pribadi dan juga dalam keluargamu, seisi rumah tanggamu, mulai pagi, siang, sore, hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai bulan depan. Tuhan memberkati.